Selanjutnya perkenankan kami pimpinan DPRD yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama dimaksud. Untuk itu mohon bantuan pembawa acara. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya penandatanganan persetujuan bersama. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dimohon kembali ke tempat semula. Acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, demikian kami telah menandatangani kesepakatan bersama tentang rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025. Oleh karenanya kita telah memiliki landasan untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kami berharap Gubernur dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Buki Wibawa, yang saya melihat tanda tangannya itu memang sangat berwibawa. Susah dibaca tanda tangannya itu. Saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Iwan Suryawan dan Bapak M.Ki Iswara yang memiliki peran mengatur bola ke bawah, ke tengah, dan ke atas serta ke samping. Karena Pak Iswara itu dulu Ketua Persatuan Bola Voli. Dia tahu kapan memberikan smash, kapan memberikan umpan lambung, dan kapan bola dibawa keluar. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih hadir Pak Asintel, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, dan seluruh hadirin yang berbahagia, para kepala Badan Dinas Provinsi Jawa Barat, kemudian Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih, para asisten. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada hari ini kita memasuki sebuah arah kebijakan pembangunan yang kedua setelah dalam perjalanan bisa terevaluasi dan dievaluasi. Harapan saya pada seluruh para anggota DPRD untuk apabila menemukan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan telaah kritis agar kita bisa memperbaiki berbagai supra dan infrastruktur pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena saya menginginkan pembangunan itu tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi pembangunan berakhir dengan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik. Kemudian yang kedua, juga tetap memberikan telaah kritis, khususnya mendorong sektor pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan. Dan hari ini saya sampaikan, saya mencoba untuk menegosiasikan dengan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Ada dana bagi hasil yang belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi ada dana DAU, hutang pen yang dipotong. Saya mengusulkan sudahlah daripada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong kepentingan pen, nanti tinggal dihitung di akhir tahun berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU. Karena apa? Karena kita memerlukan biaya fiskal yang berkecukupan untuk melakukan langkah-langkah terobosan dan penyelesaian berbagai problem. Saya tadi menerima berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun. Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020 sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat. Dan salah satu problem dari pembangunan sekolah karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal. Dan yang paling problem justru problem sekolah yang kurang itu terjadi di pusat-pusat kota, di kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi. Maka izinkan nanti barangkali komisi yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, CQ Dinas Pendidikan. Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan. Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya, di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah.
Karena problem pengadaan tanah itu sangat urgent dan memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dan kalau berkaca pada ke sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan. Ini adalah bagian dari cara, karena apa? Karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100% terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih yang menjadi tantangan-tantangan yang menjadi problem hari ini? Problem hari ini adalah angka kesehatan, misalnya kasus penyakit kusta di Jawa Barat masih relatif tinggi dan tertinggi di Kabupaten Bekasi. Ada hal yang harus dicermati oleh kita. Kalau menyelesaikan kusta, selalu orientasi kita adalah hanya pengobatan. Kemudian selain kusta adalah TBC masih relatif tinggi. Nah, menurut saya penyelesaian bukan di situ, bukan hanya diobati. Tetapi adalah dilakukan rehab rumahnya, sanitasi lingkungannya diperbaiki. Karena problem TBC dan problem kusta adalah di situ. Akar-akar masalah ini harus segera diselesaikan, bukan hanya sekedar pengobatan. Malah dalam hitungan saya menyelesaikan TBC, menyelesaikan kusta, dan berbagai penyakit lainnya yang disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan, jumlah biaya untuk pengobatan jauh lebih mahal dibanding kita melakukan rehabilitasi lingkungan. Yang terakhir, saya mengajak para anggota DPRD untuk memusyawarahkan bersama mengenai layanan BPJS. Ada dua problem yang terjadi saat ini, Pak. Problem yang pertama adalah semakin meningkatnya masyarakat menggunakan layanan BPJS pemerintah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kalau menggunakan layanan yang bersifat umum, ketika dia telat bayar atau ditutup, kemudian dia buka kembali dan dilunasi, maka perlu waktu 14 hari. Sedangkan BPJS yang ditanggung pemerintah langsung bisa hari itu juga dilayani. Akhirnya hari ini berbondong-bondong orang meninggalkan BPJS yang bersifat individual atau umum, semuanya ingin beralih ke BPJS pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman terjadinya kebangkrutan rumah sakit. Ancamannya apa? Ancamannya adalah warga yang panas itu boleh dirawat manakala panasnya 40 derajat. Kalau panasnya tidak 40 derajat, maka harus rawat jalan. Rumah sakit itu tidak mungkin harus bertengkar dengan pasien. Dipulangkan dibilang tidak melayani, pasti pemerintah daerahnya mendorong untuk dirawat. Dampaknya adalah banyak rumah sakit hari ini yang merawat pasien tapi tidak bisa dibayar oleh BPJS. Karena pasien yang dirawatnya adalah 39,99 derajat. Kan gitu. Ini kan problem, Pak. Ini problem sederhana banget, tapi ini bisa mengakibatkan kekacauan fiskal rumah sakit daerah di berbagai tempat. Dan ini bisa mengakibatkan kekacauan, orang tidak mau dirawat di rumah sakit swasta. Dan semuanya ini kalau rumah sakit swasta tidak mau merawat, pasti semuanya berburu ke rumah sakit pemerintah. Karena rumah sakit pemerintah ini apapun pasti dilayani, karena ada bupati yang punya bobot politik, wali kota yang punya bobot politik. Ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya kita nanti harus bersama-sama mengevaluasi seluruh problematika ini. Karena dalam pandangan saya, kalau dihitung-hitung, ini pandangan saya di luar mekanisme undang-undang tentang BPJS, sebenarnya pembayaran dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten langsung ke rumah sakit untuk membayar seluruh pasien yang menjadi tanggungan jauh lebih murah dibanding kita melakukan pembayaran iuran sebenarnya. Saya sudah hitung itu sebenarnya. Nah, untuk itu tentunya kita ke depan alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, saya tidak mau sia-sia. Semuanya harus bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan malam hari ini menjadi jalan kita untuk terus meningkatkan pendapatan daerah,
meningkatkan belanja pemerintah daerah, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat secara optimal, dan minimal kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat bisa terlayani dengan baik secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke pemerintahan desa. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.